Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan penjelasan video mengenai perumusan Pancasila pada zaman BPUPKI, PKI, dan Piagam Jakarta. Nah, singkatnya, pada awal terbentuknya Piagam Jakarta, pada saat itu BPUPKI terbentuk yang terdiri dari Pak Pomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Pada saat itu Pancasila menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, dan kerakyatan serta kesejahteraan rakyat. Dan sedangkan tahun 30 Mei 1945 menurut Pak Pomo, Pancasila terdiri dari persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengemukakan bahwa Pancasila terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, karena adanya 3 pendapat itu, maka terbentuklah yang namanya Panitia 9. Nah, dari 3 usulan tokoh-tokoh tersebut, maka terbentuklah yang namanya Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari orang yang saya sebutkan tadi, berusaha untuk mengemukakan dasar negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur. Maka dari itu, rumus-rumusan tersebut lahirnya yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini diberikan nama oleh Muhammad Yamin karena Piagam Jakarta ini isinya menyusun sebuah naskah rancangan yang akan digunakan untuk pembukaan hukum dasar, yang kemudian disebut oleh Pak Yamin sebagai Piagam Jakarta. Nah, isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu seperti yang saya sebutkan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Terus yang kedua, ketiga, keempat, kelima masih sama. Nah, setelah itu mereka tetapkan bahwa rancangan yang dibuat oleh Muhammad Yamin tadi dijadikan sebagai dasar negara pada tanggal 14 Juli 1945. Namun setelah kemerdekaan negara Indonesia, rumusan dari dasar negara Pancasila tersebut, naskah tersebut disahkan oleh Panitia 9 untuk dijadikan rancangan mukadimah hukum dasar negara Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Setelah kemerdekaan negara Indonesia, rumusan dari dasar negara Pancasila kemudian disahkan oleh PPKI. PPKI itu ya persiapan kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Linkai dalam bahasa Jepang, pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar dari filsafat negara Indonesia. Namun karena adanya perbedaan agama di Indonesia, terutama pada sila pertama, maka sila pertama itu yang awalnya menjadi ketuhanan berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua.